Kamu pernah nggak sih tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas waktu melihat pasanganmu ngobrol akrab sama cowok lain? Padahal kamu tahu itu cuma teman biasa. Tapi hatimu tetap nggak bisa tenang dan pikiranmu mulai kemana-mana. Nah, ternyata cowok juga merasakan hal yang persis sama, bahkan lebih intens dari yang kamu bayangkan. Dan reaksi mereka terhadap perasaan itu seringkali muncul dalam bentuk yang sangat unik, yaitu sesuatu yang disebut sebagai perilaku marking atau penandaan wilayah. Mirip seperti yang dilakukan hewan ketika ingin menunjukkan bahwa sesuatu adalah miliknya. Bedanya cowok melakukan ini dalam konteks hubungan asmara dengan cara-cara yang kadang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Kadang bikin bingung, dan kadang juga bikin kamu berpikir apakah ini tanda cinta atau tanda bahaya. Perilaku marking ini pada dasarnya adalah cara seorang laki-laki untuk menyatakan secara tidak langsung bahwa kamu adalah miliknya. Bahwa dia tidak ingin kehilanganmu. Dan bahwa dia ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu sudah ada yang punya. Dan yang menarik adalah kebanyakan cowok melakukan ini secara tidak sadar. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan kecil yang mereka lakukan sehari-hari sebenarnya adalah bentuk dari marking yang didorong oleh naluri dasar mereka sebagai laki-laki. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam mengapa cowok bisa berubah jadi seperti ini ketika mereka benar-benar jatuh cinta, maka kamu perlu memahami dulu psikologi di balik perilaku marking ini. Karena dengan memahami hal tersebut, kamu akan bisa lebih mengerti bagaimana laki-laki mengekspresikan cintanya. Bagaimana rasa cemburu mereka bekerja. Dan bagaimana kamu bisa merespon semua itu dengan bijak agar hubungan kalian tetap sehat dan harmonis. Psikologi pertama yang mendasari perilaku marking pada cowok adalah apa yang disebut sebagai ledakan rasa kepemilikan atau possessiveness yang meluap-luap. Dan ini adalah sesuatu yang sangat natural bagi laki-laki karena secara naluriah mereka memiliki dorongan untuk mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Bukan berarti mereka menganggapmu sebagai barangnya, tapi lebih kepada perasaan bahwa mereka sudah menginvestasikan hati dan perasaan mereka sepenuhnya kepadamu sehingga pikiran bahwa ada orang lain yang mungkin merebut perhatianmu itu terasa seperti ancaman yang sangat nyata bagi mereka. Di Indonesia sendiri, budaya kita yang menjunjung tinggi kesetiaan dan komitmen dalam hubungan membuat rasa kepemilikan ini semakin kuat. Karena ketika seorang cowok Indonesia sudah memutuskan untuk serius denganmu, dia tidak hanya berpikir tentang hubungan pacaran semata, tapi sudah mulai membayangkan masa depan bersama, termasuk perkenalan dengan keluarga, rencana menikah, dan membangun rumah tangga. Sehingga wajar kalau rasa kepemilikan itu muncul dengan sangat kuat karena yang dipertaruhkan bukan hanya perasaan sesaat tapi seluruh rencana masa depan yang sudah dia bangun di dalam kepalanya. Banyak cowok yang mungkin tidak akan pernah mengakui secara terang-terangan bahwa mereka memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Karena di masyarakat kita ada anggapan bahwa cowok yang terlalu posesif itu tidak keren atau terkesan tidak percaya pada pasangannya. Padahal sebenarnya hampir semua cowok pernah merasakan dorongan ini setidaknya sekali dalam hidupnya. Terutama ketika mereka benar-benar mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Rasa kepemilikan ini bukan hanya muncul dalam konteks percintaan saja, tapi juga bisa terlihat dalam hal pekerjaan, hobi, atau bahkan pertemanan. Namun dalam urusan asmara intensitasnya jauh lebih kuat dan lebih terasa karena melibatkan emosi yang sangat dalam dan kerentanan yang tidak mereka tunjukkan di aspek kehidupan lainnya. Ketika rasa kepemilikan ini mulai mengambil alih, cowok akan menjadi sangat peka terhadap setiap interaksi yang kamu lakukan dengan lawan jenis. Bahkan hal-hal kecil yang menurutmu tidak berarti sama sekali bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk merasa tidak nyaman dan akhirnya melakukan perilaku marking sebagai respons naluriah mereka. Psikologi kedua yang mendorong perilaku marking adalah rasa tidak aman dan kecemburuan yang menggebu-gebu. Dan ini mungkin adalah faktor yang paling sering menjadi pemicu utama. Karena di balik sikap gagah dan percaya diri yang ditunjukkan cowok di depanmu, seringkali ada keraguan yang menggerogoti hati mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah dia benar-benar mencintaiku? Apakah aku cukup baik untuknya? Apakah ada cowok lain yang lebih menarik di matanya? Semua pertanyaan ini bisa muncul secara tiba-tiba dan membuat mereka merasa perlu melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa posisi mereka di hatimu masih aman.
Di budaya Indonesia yang sangat aktif di media sosial, rasa tidak aman ini bisa semakin terpicu oleh hal-hal seperti like dari cowok lain di foto Instagram MU, komentar manis dari seseorang yang tidak dia kenal di postinganmu, atau bahkan sekadar cerita tentang rekan kerja cowok yang kamu ceritakan dengan antusias. Semua itu bisa menjadi bahan bakar bagi kecemburuan yang akhirnya meledak dalam bentuk perilaku marking. Yang menarik adalah kecemburuan ini sebenarnya berasal dari tempat yang sangat murni, yaitu rasa cinta yang begitu besar sehingga pikiran kehilangan orang yang dicintai terasa sangat menakutkan. Jadi meskipun kadang manifestasinya bisa terlihat berlebihan atau tidak masuk akal, akarnya selalu sama, yaitu ketakutan akan kehilangan seseorang yang sangat berarti. Ketika rasa tidak aman dan kecemburuan ini mencapai puncaknya, cowok bisa berubah suasana hatinya dengan sangat cepat. Misalnya tiba-tiba menjadi pendiam setelah sebelumnya ceria. Atau malah sebaliknya tiba-tiba menjadi sangat perhatian dan manis seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia adalah pilihan terbaik untukmu. Dan perubahan-perubahan mood ini sebenarnya adalah sinyal bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri dan mencoba menemukan cara untuk merasa aman dalam hubungan kalian. Psikologi ketiga adalah keinginan untuk memamerkan hubungan kepada orang-orang di sekitar, terutama kepada cowok-cowok lain yang mungkin tertarik kepadamu. Dan ini sangat berkaitan dengan naluri kompetitif yang dimiliki laki-laki secara alamiah. Cowok pada dasarnya adalah makhluk yang kompetitif. Mereka terbiasa bersaing dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dalam urusan percintaan, kompetisi ini menjadi sangat personal karena yang diperjuangkan bukan sekadar prestasi atau pencapaian tapi hati seseorang yang mereka cintai. Keinginan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah pasangannya ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari yang sangat halus sampai yang sangat terang-terangan. Dan di era media sosial seperti sekarang manifestasinya semakin beragam dan semakin mudah dilakukan. Tinggal upload foto berdua, tambahkan caption romantis, dan voila seluruh dunia maya tahu bahwa kalian bersama. Di konteks budaya Indonesia, memamerkan hubungan juga memiliki dimensi sosial yang berbeda. Karena di sini hubungan romantis seringkali bukan hanya urusan dua orang tapi juga melibatkan keluarga besar, teman-teman, dan bahkan komunitas. Sehingga ketika seorang cowok ingin menunjukkan bahwa kamu adalah pasangannya, dia juga sekaligus sedang mengklaim posisinya di lingkaran sosialmu dan memastikan bahwa semua orang tahu status hubungan kalian. Psikologi keempat yang tidak kalah penting adalah keinginan untuk meninggalkan jejak di ingatan dan kehidupan sehari-harimu. Dan ini mungkin terdengar sedikit dramatis tapi sebenarnya sangat masuk akal kalau kamu memikirkannya dari sudut pandang cowok yang sedang jatuh cinta. Mereka ingin kamu selalu teringat pada mereka, setiap saat, di setiap momen. Baik ketika kalian sedang bersama maupun ketika kalian berjauhan. Dan cara mereka mewujudkan keinginan ini adalah dengan meninggalkan sebanyak mungkin jejak kehadiran mereka di kehidupanmu. Mulai dari benda-benda fisik sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar kamu adopsi dari mereka. Ini bisa berupa hal-hal sederhana seperti sering mengirim pesan WhatsApp sepanjang hari agar kamu selalu teringat padanya. Memberikan barang-barang yang bisa kamu gunakan setiap hari sehingga setiap kali kamu melihat atau menggunakan barang tersebut kamu akan teringat pada dia. Atau bahkan meminta kamu untuk menggunakan foto berdua sebagai wallpaper handphone MU. Semua ini adalah bentuk dari keinginan untuk selalu hadir di pikiranmu meskipun secara fisik dia tidak ada di sampingmu. Dulu sebelum era smartphone, perilaku ini bisa terlihat dari hal-hal seperti memberikan gantungan kunci dengan inisial nama mereka. Meminta kamu menempelkan stiker foto bersama di buku diari. Atau memberikan kaos mereka untuk kamu pakai di rumah. Dan meskipun medianya sudah berubah drastis seiring perkembangan teknologi, esensinya tetap sama, yaitu keinginan untuk memastikan bahwa kehadirannya selalu terasa di hidupmu. Psikologi kelima yang menjadi fondasi dari semua perilaku marking adalah perasaan takut kehilangan yang sangat mendalam. Dan ini sebenarnya adalah benang merah yang menghubungkan semua psikologi lainnya. Karena pada akhirnya semua perilaku marking berasal dari satu sumber yang sama, yaitu rasa takut bahwa orang yang mereka cintai mungkin suatu hari akan pergi meninggalkan mereka. Rasa takut ini bisa dipicu oleh berbagai hal.
Mulai dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan seperti pernah diselingkuhi atau ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Sampai faktor-faktor yang lebih subtle seperti merasa bahwa pasangannya terlalu baik untuknya atau merasa bahwa ada banyak cowok lain yang lebih layak mendapatkan perhatian pasangannya. Di Indonesia, di mana hubungan seringkali memiliki ekspektasi jangka panjang menuju pernikahan. Rasa takut kehilangan ini bisa menjadi lebih intens karena yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan romantis tapi juga hubungan antara dua keluarga yang mungkin sudah mulai terjalin. Salah satu manifestasi dari rasa takut kehilangan ini yang sangat khas adalah keinginan cowok untuk bertemu dan menjalin hubungan baik dengan keluarga dan teman-temanmu. Karena dengan menjadi bagian dari lingkaran sosialmu yang lebih luas, dia merasa posisinya menjadi lebih aman dan lebih sulit untuk digoyahkan. Logikanya adalah jika keluargamu sudah mengenalnya dan menyukainya maka kamu akan berpikir dua kali sebelum memutuskan hubungan dengannya. Sekarang setelah memahami psikologi di baliknya, mari kita bahas perilaku-perilaku marking yang konkret dan spesifik yang sering dilakukan cowok ketika mereka benar-benar jatuh cinta sampai kehilangan akal sehatnya. Dan kamu mungkin akan terkejut menyadari bahwa beberapa di antaranya pernah atau bahkan sedang dilakukan oleh pasanganmu saat ini. Perilaku marking pertama yang sangat umum di era digital ini adalah kebiasaan mengupload foto berdua ke media sosial secara berlebihan. Dan kalau kamu perhatikan cowokmu tiba-tiba jadi sering banget mengajak selfie berdua dan langsung mempostingnya di Instagram Story, feed, atau bahkan Facebook dengan caption-caption mesra seperti jalan sore bareng sayangku atau quality time sama doi tersayang. Maka kemungkinan besar itu bukan sekadar ingin berbagi momen bahagia tapi lebih kepada ingin menunjukkan kepada seluruh pengikutnya bahwa kamu sudah ada yang punya dan jangan coba-coba mendekat. Di Indonesia, budaya posting foto berdua di media sosial ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah dan bahkan dianggap sebagai salah satu tanda bahwa hubungan itu serius dan nyata. Karena kalau tidak pernah muncul di media sosial pasangannya, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar seperti kok nggak pernah diposting sih atau jangan-jangan hubungan kalian disembunyikannya. Sehingga bagi sebagian cowok memposting foto berdua juga menjadi cara untuk memenuhi ekspektasi sosial sekaligus memuaskan naluri marking mereka. Perilaku marking kedua yang sangat mudah dikenali adalah perubahan mood yang drastis ketika kamu menyebutkan nama cowok lain dalam percakapan. Misalnya kamu lagi cerita seru tentang kejadian lucu di kantor yang melibatkan rekan kerja cowok bernama Rizky atau Andi. Dan tiba-tiba pasanganmu yang tadinya asik mendengarkan jadi diam, mukanya berubah. Responnya jadi pendek-pendek. Atau malah tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dengan hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah itu adalah tanda klasik bahwa naluri markingnya sedang aktif dan dia sedang berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan kecemburuannya secara terang-terangan. Yang lucu adalah kadang mereka berusaha menyembunyikan kecemburuannya tapi malah semakin ketahuan. Misalnya dengan komentar-komentar yang terkesan tidak peduli padahal sebenarnya sangat peduli. Seperti oh gitu ya terus emang kenapa atau oke lah terserah kamu. Dan nada suara mereka yang berubah itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka sebenarnya sedang merasa tidak nyaman dengan topik pembicaraan tersebut. Kadang juga mereka akan merespons dengan cara yang agak lucu yaitu berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih baik dari cowok yang kamu ceritakan. Misalnya dengan komentar seperti tapi kayaknya aku lebih jago deh kalau soal itu atau omangnya dia bisa ngajak kamu makan di tempat yang enak kayak aku. Dan semua itu dilakukan karena mereka merasa perlu mempertahankan posisi mereka sebagai cowok nomor satu di matamu. Perilaku marking ketiga adalah keinginan untuk memberikan atau menempelkan barang-barang pribadinya pada kamu. Dan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk yang kadang sangat halus sehingga kamu mungkin tidak menyadarinya. Misalnya dia memberikan gantungan kunci dari brand favoritnya untuk ditempelkan di tas kamu. Atau dia dengan bangga menunjukkan bahwa gelang yang kamu pakai itu adalah pemberian darinya dengan komentar seperti itu kan gelang yang aku beliin kemarin. Bagus banget ya di kamu. Dan semua itu sebenarnya adalah cara dia untuk meninggalkan jejak kehadirannya di barang-barang yang kamu bawa setiap hari sehingga setiap kali ada orang yang bertanya tentang barang tersebut kamu akan menyebutkan namanya dan itu membuat dia merasa senang karena kehadirannya selalu terasa. Perilaku marking keempat yang sangat menarik untuk diamati adalah sikap waspada berlebihan terhadap cowok lain ketika kalian sedang berkencan. Dan ini bisa terlihat dari hal-hal kecil yang mungkin tidak kamu sadari.
Misalnya ketika kalian sedang ngopi di kafe dan pelayan cowok yang ramah memberikan pelayanan yang baik kepadamu. Pasanganmu mungkin akan langsung bereaksi dengan cara memegang tanganmu di atas meja atau tiba-tiba merangkulmu atau memanggilmu dengan panggilan sayang yang sedikit lebih keras dari biasanya sehingga pelayan itu bisa mendengarnya. Dan semua itu dilakukan secara tidak sadar sebagai respons terhadap apa yang dia anggap sebagai potensi ancaman meskipun pada kenyataannya pelayan itu hanya sedang melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal yang sama juga terjadi ketika kalian sedang berkumpul dengan teman-teman dan ada cowok lain yang kebetulan berbicara denganmu. Pasanganmu mungkin akan tiba-tiba mendekat, merangkul pinggangmu atau meletakkan tangannya di bahumu dengan cara yang sangat natural seolah-olah itu adalah hal biasa padahal sebenarnya itu adalah sinyal yang dia kirimkan kepada cowok lain bahwa kamu sudah ada yang punya. Di budaya Indonesia yang sangat menghargai sopan santun dan kehalusan dalam berinteraksi, perilaku ini kadang dilakukan dengan cara yang sangat subtle sehingga hanya mata yang jeli yang bisa menangkapnya. Misalnya dengan memanggilmu sayang di depan orang lain yang biasanya tidak dia lakukan ketika hanya berdua. Atau dengan membahas rencana masa depan kalian di depan orang lain untuk menunjukkan betapa seriusnya hubungan kalian. Perilaku marking kelima yang mungkin kamu anggap sepele tapi sebenarnya sangat signifikan adalah kebiasaan memanggil namamu secara berlebihan dalam setiap percakapan. Baik ketika kalian berdua saja maupun ketika ada orang lain. Misalnya dia akan bilang Sari coba lihat ini deh atau Sari suka makanan kayak gini dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Dan ini dilakukan karena secara psikologis memanggil nama seseorang berulang-ulang menciptakan kesan kepemilikan dan keintiman yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kalian. Jadi ketika dia memanggil namamu dengan penuh kasih sayang di depan orang lain, sebenarnya dia sedang mengirimkan pesan bahwa kalian berdua memiliki hubungan yang sangat dekat dan spesial. Di Indonesia, cara memanggil pasangan juga memiliki nuansa budaya yang khas. Banyak pasangan yang menggunakan panggilan-panggilan manis seperti sayang, beb, atau yang dengan sentuhan lokal menggunakan panggilan seperti mas, aa, abang, atau panggilan-panggilan khas daerah lainnya. Dan penggunaan panggilan-panggilan ini di depan umum juga merupakan bentuk marking yang sangat efektif karena langsung memberikan sinyal kepada semua orang yang mendengarnya bahwa kalian berdua adalah pasangan. Perilaku marking keenam yang sangat khas dan sering terjadi di hubungan orang Indonesia adalah keinginan yang sangat kuat untuk bertemu dan menjalin hubungan baik dengan keluarga serta teman-temanmu. Dan kalau pasanganmu sering bertanya kapan aku bisa ketemu mama kamu atau nanti kalau kamu kumpul sama teman-teman aku boleh ikutkan. Maka itu bukan hanya sekadar ingin bersosialisasi tapi juga merupakan bentuk marking yang sangat strategis karena dengan menjadi bagian dari kehidupan sosialmu yang lebih luas dia merasa posisinya menjadi lebih solid dan lebih sulit untuk digantikan oleh orang lain. Di Indonesia, di mana keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam hubungan romantis. Cowok yang ingin bertemu keluargamu biasanya memang memiliki niat yang serius dan ini adalah sinyal yang sangat positif. Karena di budaya kita memperkenalkan pasangan kepada keluarga adalah langkah besar yang menunjukkan komitmen dan keseriusan. Jadi kalau pasanganmu sudah mau dan bahkan bersemangat untuk bertemu keluargamu maka kemungkinan besar dia memang melihatmu sebagai pendamping hidup jangka panjang dan perilaku marking ini sebenarnya didorong oleh cinta yang tulus dan keinginan untuk membangun hubungan yang lebih dari sekadar pacaran biasa. Namun perlu juga diperhatikan bahwa ada perbedaan antara cowok yang ingin bertemu keluargamu karena cinta dan cowok yang melakukannya karena ingin mengontrolmu. Yang pertama akan menghormati batasan-batasanmu dan tidak memaksa jika kamu belum siap. Sementara yang kedua akan terus mendesak dan mungkin bahkan merasa tersinggung jika kamu belum mau memperkenalkannya. Jadi penting untuk bisa membedakan antara keduanya agar kamu tidak salah menafsirkan niatnya. Perilaku marking ketujuh yang sangat visible dan mudah dikenali adalah peningkatan sentuhan fisik yang signifikan terutama ketika ada orang lain di sekitar kalian. Dan ini bisa berupa hal-hal seperti merangkul bahumu saat berjalan di mall, memegang tanganmu saat duduk di restoran, atau meletakkan tangannya di pinggangmu saat kalian sedang mengantri. Dan semua sentuhan ini dilakukan dengan intensitas dan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan ketika kalian sedang berdua saja karena tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan kasih sayang tapi juga untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar bahwa kalian adalah pasangan. Di konteks Indonesia yang memiliki norma-norma tertentu mengenai tampilan afeksi di depan umum.
Perilaku ini bisa bervariasi tergantung pada latar belakang budaya dan lingkungan. Ada cowok yang sangat terbuka dalam menunjukkan afeksi di depan umum, dan ada juga yang lebih memilih cara-cara yang lebih halus seperti hanya memegang tangan atau berjalan sangat dekat. Tapi intinya tetap sama, yaitu keinginan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah miliknya. Yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua cowok nyaman dengan tampilan afeksi di depan umum. Ada cowok yang secara natural memang tidak terlalu suka menunjukkan kemesraan di depan orang lain, dan itu bukan berarti dia tidak mencintaimu atau tidak memiliki naluri marking. Hanya saja caranya mungkin berbeda dan lebih subtle. Misalnya melalui cara dia memandangmu di depan orang lain. Atau cara dia merespons ketika ada orang yang bertanya tentang hubungan kalian. Perilaku marking ke-8 yang juga sangat populer terutama di kalangan anak muda Indonesia adalah obsesi terhadap barang-barang couple atau pasangan. Dan ini bisa terlihat dari keinginannya untuk memiliki cincin couple, kalung pasangan, case handphone yang sama, jam tangan yang matching, atau bahkan baju couple yang bisa kalian pakai saat jalan bersama. Di Indonesia, budaya couple items ini sangat kuat dan dianggap sebagai salah satu simbol romantisme. Kamu bisa melihat di mal-mal banyak pasangan yang memakai baju couple atau di media sosial banyak yang memamerkan cincin couple mereka. Dan bagi cowok yang memiliki naluri marking yang kuat, couple items ini adalah cara yang sempurna untuk menunjukkan hubungan kalian kepada dunia, karena setiap orang yang melihat barang-barang tersebut akan langsung tahu bahwa kalian berdua adalah pasangan. Ada cowok yang mungkin hanya ingin punya 1 atau 2 couple item saja seperti cincin atau gelang. Tapi ada juga yang ingin semuanya matching mulai dari baju, sepatu, topi, sampai gantungan kunci. Dan semakin banyak couple items yang dia inginkan biasanya menunjukkan semakin tinggi pula naluri markingnya. Tapi tentu saja ini juga tergantung pada kepribadian masing-masing individu, karena tidak semua cowok yang suka couple items memiliki masalah possessiveness yang berlebihan. Bisa jadi mereka memang hanya suka tampil kompak dengan pasangannya. Perilaku marking ke-9 yang mungkin terasa agak mencengkeram tapi sebenarnya berasal dari tempat yang penuh kekhawatiran adalah keinginan untuk selalu mengetahui jadwal dan kegiatanmu secara detail. Dan ini bisa terlihat dari pertanyaan-pertanyaan seperti hari ini kamu kemana aja? Sama siapa kamu makan siang tadi? Jam berapa kamu pulang kantor? Atau siapa aja yang ikut dalam acara itu? Dan semua pertanyaan ini muncul karena dia ingin memastikan bahwa tidak ada cowok lain yang sedang mendekatimu atau mencoba merebut perhatianmu ketika dia tidak ada di sampingmu. Di era digital ini, perilaku ini juga bisa terlihat dari kebiasaannya mengecek lokasi terakhirmu di WhatsApp, memperhatikan kapan kamu online, atau bahkan meminta kamu untuk share live location ketika kamu sedang pergi. Dan meskipun semua itu berasal dari rasa sayang dan kekhawatiran yang tulus, perlu ada batasan yang jelas agar perilaku ini tidak berubah menjadi controlling yang bisa merusak hubungan. Yang perlu diingat adalah ada perbedaan besar antara cowok yang bertanya tentang jadwalmu karena peduli dan ingin memastikan kamu aman dengan cowok yang menginterogasimu karena tidak percaya padamu. Yang pertama akan menerima jawabanmu dengan tenang dan percaya pada apa yang kamu katakan. Sementara yang kedua akan terus menggali dan mungkin bahkan marah jika merasa ada yang kamu sembunyikan. Jadi penting untuk mengenali perbedaan ini agar kamu bisa merespons dengan tepat. Perilaku marking ke-10 yang terakhir dan sebenarnya cukup manis kalau dilakukan dengan cara yang benar adalah kebiasaan meminjamkan barang-barang pribadinya kepadamu. Misalnya ketika kamu kedinginan dia langsung menawarkan jaketnya. Atau ketika kamu butuh topi dia memberikan topinya. Atau bahkan dia sengaja meninggalkan barang-barangnya di rumahmu atau di mobilmu sehingga setiap kali kamu melihat atau menggunakan barang tersebut kamu akan teringat padanya. Perilaku ini sebenarnya sangat berkaitan dengan naluri primitif laki-laki yang ingin aroma dan kehadirannya selalu melekat pada orang yang mereka cintai. Mirip seperti bagaimana kamu mungkin suka memakai baju pasanganmu karena baunya yang familiar dan menenangkan. Cowok juga mendapatkan kepuasan tersendiri ketika melihat kamu memakai barang-barang miliknya karena itu membuat mereka merasa bahwa kehadirannya selalu bersamamu meskipun secara fisik mereka sedang tidak ada. Di kehidupan sehari-hari di Indonesia, perilaku ini sangat sering terlihat terutama di kalangan pasangan muda.
Kamu mungkin sering melihat cewek-cewek yang memakai jaket kebesaran milik pacarnya atau menggunakan topi yang jelas-jelas bukan ukurannya. Dan itu semua adalah hasil dari perilaku marking yang dilakukan oleh pasangan cowok mereka. Entah itu diberikan secara sadar atau memang sengaja ditinggalkan agar kamu memakainya. Sekarang setelah membahas semua psikologi dan perilaku marking secara mendetail, pertanyaan besar yang mungkin muncul di benakmu adalah apakah semua perilaku marking ini baik atau buruk untuk hubungan? Dan jawabannya sebenarnya tergantung pada intensitas dan motivasinya. Karena perilaku marking yang dilakukan dengan dasar cinta tulus dan dalam batas yang wajar sebenarnya adalah hal yang sangat normal dan bahkan bisa memperkuat ikatan dalam hubungan. Tapi jika sudah melampaui batas dan mulai mengganggu kebebasan serta kenyamananmu, maka itu sudah menjadi tanda bahaya yang perlu ditangani dengan serius. Dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai keharmonisan dalam hubungan, penting untuk bisa berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan mengenai batasan-batasan yang nyaman bagi kedua belah pihak. Karena apa yang dianggap wajar oleh satu orang mungkin terasa berlebihan bagi orang lain. Dan kunci dari hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk saling memahami dan menghormati batasan masing-masing tanpa mengorbankan rasa cinta dan kepedulian yang menjadi fondasi hubungan itu sendiri. Jika kamu merasa bahwa perilaku marking pasanganmu membuatmu senang dan merasa dicintai, maka hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memberikan rasa aman dan keyakinan kepadanya bahwa posisinya di hatimu sudah sangat kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Karena ketika seorang cowok merasa aman dan yakin bahwa pasangannya setia, intensitas perilaku markingnya akan berkurang secara alami karena dia tidak lagi merasa perlu membuktikan atau mempertahankan posisinya. Sebaliknya, jika perilaku markingnya sudah mulai membuatmu merasa sesak, terkontrol, atau kehilangan ruang untuk menjadi dirimu sendiri, maka jangan ragu untuk membicarakannya secara baik-baik dan jujur. Karena komunikasi yang terbuka adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melukai perasaan siapapun. Sampaikan bahwa kamu menghargai perhatiannya dan memahami bahwa semua itu berasal dari rasa cinta. Tapi pada saat yang sama kamu juga membutuhkan ruang untuk bernapas dan menjadi individu yang utuh di luar hubungan kalian. Memahami perilaku marking pada cowok bukan hanya tentang mengenali tanda-tandanya, tapi juga tentang memahami bahwa di balik semua perilaku tersebut ada seorang manusia yang sedang berjuang dengan emosi-emosi yang sangat kuat dan seringkali membingungkan bagi dirinya sendiri. Jadi ketika kamu melihat pasanganmu melakukan salah satu dari perilaku-perilaku yang sudah dibahas tadi, cobalah untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan pahami bahwa itu adalah caranya mengatakan bahwa kamu sangat penting baginya dan dia tidak ingin kehilanganmu. Dan dengan pemahaman itu semoga hubungan kalian bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih penuh cinta karena pada akhirnya yang terpenting dalam sebuah hubungan bukan seberapa banyak marking yang dilakukan tapi seberapa dalam rasa saling menghormati, saling percaya, dan saling memahami yang menjadi pondasi dari segalanya.